فاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله يسلم فقيه المقدم محمد بن علي بن يسلم عبد الرحمن سقاه وصول فرع سيدنا الإمام شيخ أبو بكر بن سالم وصول فرع بن عمر قبله مجدد السادة الشيخ الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرار ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. نوينا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال halaman 9, betul? Halaman 9. Wasani, yang kedua, galbuhu, hatinya. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Hati. Kalau pengajian yang lalu kita berbahas tentang lisan, apakah kita sudah jaga lisan kita? Nah sekarang hati, yang madarus sa'adah, peredaran kebaikan itu tergantung di hati. Kalau hatinya baik, semuanya bakal menjadi baik. Tapi kalau misalnya hatinya buruk, semuanya bakal menjadi buruk. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Fayukhriju minhul adawata, hati itu bisa mengeluarkan dari hati tersebut itu permusuhan. Makanya kalau kita punya hati baik, terhindar dari berbagai macam permusuhan. Enggak demen berantem, enggak demen mencemarkan orang, enggak. Kalau hatinya baik, enggak mau diajak berantem, enggak mau diajak mencemar orang, enggak mau untuk zalimin orang. Wal buhtan, dan buhtan ini lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah itu zikruka akhaka lima yakrah, penyebutan engkau kepada saudara engkau yang ketika lima yakrah hina yastami' minka, dia benci ketika dia mendengarkan dari engkau. Misalnya ada orang pendek, memang benar dia pendek, tapi kita bilang si pendek, kira-kira itu dia marah gak? Itu namanya ghibah, ngomongin orang. Itu ngomongin orang, padahal kan benar. Iya benar, si pendek. Atau siapa lagi kira-kira menurut jamaah? Ya, tolong jamaah jangan marah ya. Ini ungkapan dari jamaah nih. Memang sih benar dia gendut, tapi kita ngomong si gendut datang, itu udah ghibah. Dosanya dahsyat. Padahal benar gak tuh dia gendut? Benar, itu dosa besar. Bagaimana kalau buhtan? Buhtan itu lebih besar daripada ghibah. Dia enggak gendut dibilang gendut, dia enggak korup dibilang korup, dia enggak zina dibilang zina. Tuh, lebih besar tuh buhtan. Nah ini buhtan. Jadi kalau hati yang baik bakal mengeluarkan dari buhtan. Enggak, ngomong yang benar, omongnya teratur, omongnya apik.
wa hasadal ikhwan, dan bakal mengeluarkan dengki kepada saudara. Enggak ada dengki. Ada orang dapat nikmat, hatinya sagil, hatinya berat, itu namanya dengki. Ada teman duduk di samping kita, kita marah, sama dengki. Biarin aja dia duduk samping kita, biarin, emang kenapa emang? Misal kita lagi asik-asikan duduk, di depan kita ada makanan yang enak, tahu-tahu teman kita duduk di samping kita, biarin aja, biarin. Ya, jangan ada hati dengki di antara kita, jangan. Nggak pantas orang berdengki. Kalau orang berdengki berarti dia nggak suka terhadap pemberian Allah. Padahal pemberian Allah banyak. Minta aja sama Allah. Hati kita kotor. Ada orang alim, kita dengki. Aturan ada orang alim kita girang. Ada orang soleh kita girang. Kenapa? Dia bakal ngajarin kita, dia bakal ngebimbing kita. Ada anak muda alim, alhamdulillah. Ada orang tua alim, alhamdulillah. Harusnya kita kayak begitu, gitu. Jangan ada dengki rusak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengki itu yamhul hasanat, itu bakal menghapus berbagai macam kebaikan. Salat, zikir, tahajud, apapun yang udah dilakukan hancur gara-gara apa? Dengki. Emang adanya dia baik? Benar apa tuh? Astagfirullah. Jangan. Emang dia punya adzan benar? Emang dia khatibnya benar apa? Lagu-lagu, pakai sorban, astagfirullah. Orang udah pakai sorban, biarin. Ya jamaah, orang udah pakai sorban, biarin. Ngapa aja mulut kita rusak banget. Kayak Habib aja dia, astagfirullah. Kayak kiai aja dia. Orang pakai sorban sunnah. Mau dia Habib, mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia ajangan, kalau dia pakai sorban sunnah. Imam Al-Haddad beliau sering kali mengatakan, orang yang benci kepada sunnah Rasulullah yurithu su'al khatimah, itu bakal mewariskan su'ul khatimah nanti ketika dia meninggal dunia. Ada orang pakai peci haji. Emang dia udah haji? Astagfirullah. Ente yang udah haji nggak pernah pakai peci putih. Sementara ada orang belum berhaji, harusnya ente girang dong. Ada orang pakai peci putih, sunnah Rasulullah. Betul nggak? Sunnah Rasulullah. Belagu-belagu dia pakai gamis, sunnah Rasulullah. Belagu-belagu dia pakai kain, sunnah Rasulullah. Belagu-belagu dia pakai tasbih, sunnah Rasulullah. Kan sekarang ada orang pakai tasbih belaga tuh, biarin. Sunnah Rasulullah kok dibilang belaga. Ente udah bertasbih belum? Tuh hati-hati nih. Ini benerin hati, jamaah sekalian, benerin hati. Allahu Akbar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, al-hasad, perbuatan dengki, ini dengki nih. Ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ya'kulul hasanati, itu dengki itu bakal memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita lihat rumah yang semuanya kayu bakar, kena api, cepet angus nggak? Angus, habis, udah gitu. Amalan-amalan kita zikir, kita tahajud, kita puasa, Allahu Akbar, kita menjalankan sunnah, kita rusak hati kita tadi tuh. Ya, hati kita rusak. Kenapa sih kita harus komentar tentang orang lain? Kayak kita udah diampunin dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita komentarin orang. Kita ini belum tentu diampuni sama Allah dosa-dosa kita. Gitu. Seorang Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Sa'd, beliau 40 tahun salat subuh dengan wudu Isya. 40 tahun salat subuh dengan wudu Isya. Jamaah bisa bayangin enggak? 40 tahun namanya salat subuh dengan wudu Isya. Berarti dari Isya sampai subuh nggak batal-batal wudu. Ngapain? Zikir, dakwah, ngaji, baca Quran, wiridan, baca hadis. Luar biasa. Sampai subuh, sampai waktu isyraq berikutnya 40 tahun. 40 tahun. Beliau tetap
ngobrol di hadapan Allah, matal usul, ya Allah, kapan kami sampai kepada Engkau ya Allah. Beliau bicara lagi kepada para ulama-ulama saleh, orang-orang yang ada di hadapan beliau, matal usul. Padahal beliau min kibaril awliya, padahal beliau ketika itu sudah menjabat sebagai pembesar para wali. Tuh lihat, enggak lemes ucapannya untuk cari tahu tentang orang lain, dengki kepada orang lain, enggak, marah kepada orang lain, enggak, gitu. Sorban kita udah taruh di depan, tahu-tahu ada yang ngambil, biarin. Atau ada yang taruh dia di dalam beduk sana, biarin lah. Mau bilang gimana? Udah, gitu. Allahu Akbar. Wa'alam annal hasada minal amradil azimati. Dan ketahuilah olehmu bahwa hasud, dengki, di antara penyakit-penyakit yang besar minal gulub, dari hati. Wala tudawi amradal gulubi illa bil ilmi wal amali, dan tidak akan mengobati penyakit hati kecuali dengan ilmu. Jadi ini dengki diobatin dengan ilmu, ngaji, wal amal, dan ngamalin ilmu. Bukan cuma sekedar dia pandai ngaji saja, tidak, dia ngaji, ngamalin ilmu. Insya Allah dengkinya hilang. Kan orang banyak aja tuh dengki. Ada orang lebih kaya didengki, ada orang lebih alim dia dengki. Itu bisa hilang dengki kalau dia ngaji. Ngaji aja udah ngaji. Kadang seorang murid bertanya kepada gurunya Al-Imam Nawawi. Ini gurunya Al-Imam Nawawi, alim besar, waliullah, qutbul awliya, mujaddid, masyaallah, Al-Imam Nawawi. Orang kalau dengar nama Al-Imam Nawawi turun berkah. Al-Imam Nawawi yang ada di Suriah, bukan yang di Banten. Yang di Banten itu Imam Nawawi juga, tapi yang dimaksud di sini adalah Imam Nawawi yang ada di Suriah. Itu. Jadi turun berkah ketika kita sebut nama Al-Imam Nawawi. Dan siapa yang betul-betul belajar ketika mereka murid-murid bertanya kepada Al-Imam Nawawi, yaitu gurunya, ya Imam, bagaimana kami masih punya hasud? Ya udah ngaji. Terus ya udah ngaji. Nanti kan ketika dia ngaji bakal dibahas. Ada kajian-kajian khusus. Yang penting rutin aja dulu ngaji. Sama seperti mereka murid-muridnya Al-Imam Hasan Al-Bisri bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Bisri, ya Tuan Imam, ya guru kami, bagaimana kami bakal merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Apa kata beliau? Baca aja udah, terus, engkau bakal merasakan sebuah kenikmatan. Jadi ini kita bisa merasakan nikmatnya ngaji kalau sering ngaji. Kalau misalnya orang baru cuma sekedar sekali, setahun, 2 tahun mau merasakan nikmatnya ngaji, sementara mereka para ulama 30 tahun ngaji. Ada di antara mereka ngaji udah 40 tahun, ketika 40 tahun mereka mengatakan, "Al-an tadzawwaqtul ilma." Sekarang aku merasakan nikmatnya ilmu. Setelah 40 tahun ngaji. Ngajinya setiap hari. Pagi, siang, sore, malam, dan ngajinya berturut-turut, Masya Allah. Kita mau merasakan sebuah nikmat. Ngaji kita baru sebentar, ngaji kita kadang ngaji, kadang enggak. Ini mereka ulama, mereka para awliya Allah. Al-an tadzawwaqtul ilma. Sekarang aku merasakan nikmatnya ilmu. Ba'da mudhi 40 sanatan, setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun, Masya Allah. Makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, itu orang mau mendapatkan ilmu itu diantaranya dengan tuluz zaman, dengan panjang waktu. Wasalis, yang ketiga, apa terapan Al-Imam Al-Ghazali ini buat kita? Nadharuhu, pandangannya, lihat pandangan kita, hati-hati nih pandangan-pandangan kita. Pandangan kita udah benar belum? Apakah pandangan kita lebih banyak di Al-Quran, di hadis,
kitabnya, atau pandangan kita melihat mereka para ulama. Nadratul alim ibadah, memandang ulama ibadah. Intidharul alim ibadah, menunggu kedatangan ulama ibadah. Al-aklu ma'al alim ibadah, makan dengan ulama ibadah. Ad-da'wah ma'al alim ibadah, dakwah berbarengan dengan ulama ibadah. Apapun yang kalau misalnya dilakukan dengan ulama semuanya ibadah. Bahkan bisa jadi ibadah kita memandang kepada guru itu pahalanya seperti orang berangkat haji. Ini haji kan 2 tahun ini lagi nggak boleh nih, ya kan? Lagi nggak boleh. Pandang aja tuh ulama, pahalanya seperti pahala haji kalau ikhlas. Itu Abu Jahal, Abu Lahab mandang Rasulullah, iya mandangnya nggak ikhlas. Abu Jahal, Abu Lahab mandang Rasulullah benci, penuh dengan kebencian. Makanya nggak ada cahaya. Coba Sayyidina Abu Bakar, coba Sayyidina Umar, coba Sayyidina Utsman, coba Sayyidina Ali, coba mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain ngelihat Rasulullah bercahaya. Tuba liman ra'ahu wa man ra'a man ra'ahu. Dalam sabda Rasulullah, tuba liman ra'ani wa man ra'a man ra'ani. Beruntung buat orang yang melihatku tapi melihat dengan pandangan ta'zim, pengagungan. Dan beruntung buat orang yang pernah memandang orang yang pernah memandangku. Siapa? Mereka para waliullah, mereka para ulama. Guru-guru kita ngelihat Rasulullah, kemudian kita ngelihat guru kita. Itu berpantul. Ketika kita ngelihat guru kita, mantulnya kepada siapa? Mantulnya kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kalau misalnya kita dekat dengan mereka kaum salihin. Di antara nasihat Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, alaika, wajib buat engkau untuk sering duduk-duduk dengan mereka kaum salihin. Bimujalasatil akhyar, dengan sering duduk-duduk dengan orang saleh, orang-orang baik. Kenapa? Ketika kita sering duduk dengan orang baik, kita bakal menjadi orang baik. Amin. Akan dikumpulkan menjadi orang baik. Betul. Fala yanzuru ilal harami, maka seyogianya dia tidak boleh melihat yang haram. Perempuan bukan mahramnya, hati-hati. Alat orang lain, misalnya ada HP orang, dilihat-lihat nggak boleh. Kita masuk ke rumah orang, kita pandang semuanya foto yang ada di rumah orang, nggak boleh. Kita ngelihat dari jarak kejauhan ke nafidah, jendela orang, kita lihat jendela orang, nggak boleh. Itu haram. Tahu-tahu kalau misalnya ada yang keluar dari jendela, siapa dan siapa, Masya Allah, itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau misalnya ini kan masjid wakaf punya Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita pandang. Tapi kalau orang masuk ke rumah orang lain, nggak boleh dipandang-pandang, nggak boleh. Hati-hati itu, lihat, itu pandangannya haram. Hati-hati, hati-hati banget. Sebagaimana ada tas orang, kita ngeliatin tas itu, Allahu Akbar, sampai ke dalam mantu tas kita lihat, nggak boleh. Kan itu punya orang, betul nggak? Betul nggak jemaah? Nggak boleh, hati-hati tuh. Atau ngelihat ada tempat duit dalam tempat duit ini ya, kantong, dilihat kantong orang lagi, ngapa ngelihat kantong orang? Nggak boleh, nggak boleh, haram. Memandang kantong orang, HP orang, dilihat-lihat, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Mencuri, namanya itu mencuri, mencuri. Minal akli, makanan yang haram, hati-hati. Punya orang kita makan, Allahu Akbar, punya orang kita makan, jangan, hati-hati betul. Kalau kita nggak tahu kehalalannya secara mutlak, jangan kita makan. Ada sih benar berkat di masjid, tapi nggak tahu berkat siapa, jangan diambil. Itu nanti syubhat. Gara-gara orang makan syubhat aja, ibadahnya nggak terampil, nanti ibadahnya jatuh. Itu kalau dia makan syubhat. Bagaimana kalau dia makan yang haram?
Kan itu di masjid ada berkat. Namanya masjid punya orang, punya umum. Bisa jadi orang punya berkat, dia lagi ke toilet, betul nggak? Kasian banget, keluar dari toilet berkatnya hilang. Kita ambil. Udah gitu kita bilang ini punya orang, ini punya bersama, nggak boleh dong. Yang bukan punya kita, sendal, makan minum nggak boleh sendal. Sendal orang main pakai aja. Enggak, saya balikin, nyuri namanya. Ghasab namanya, merampas hak orang. Ini kan sendal udah sendal jelek, saya kamar mandi, enggak boleh, itu kan sendal orang. Paham jamaah? Kan saya balikin, iya, walaupun dibalikin itu udah basah gak tuh sendal orang? Udah basah, enggak boleh. Dosa tuh, lihat. Karena ada terkadang sendal udah jelek di masjid atau di musola, dia mau wudu dipakai sendal orang. Sendal dia nggak pakai. Kenapa? Sendal saya bata, sendal saya bagus, saya pakai sendal yang jelek aja, nggak boleh, haram. Coba dia pakai sendal dia aja, nggak ada masalah. Tuh gara-gara begitu doang, sholatnya tidak diterima. Allah Akbar. Makan, minum, wal kiswa, pakaian. Kiswa, pakaian kita, hati-hati. Kita boleh habis ngobek kita bohong. Hati-hati nih, tukang ngobek. Kenapa? Rumah berapa rumah? 400 juta. Dari mana? Dari awalnya. Padahal mah awalnya 200 juta. Tukang ngobek. Makanya coba lihat tukang ngobek. Serem banget. Kecuali kalau tukang ngobek yang pada taubat, Allah terima. Lihat, ini benar nih harga 400. Iya benar, demi Allah dah, Masya Allah, terjual. Akhirnya dia untung 200 juta. Dia beli ini, beli itu, beli ini, beli. Makanannya tidak diterima oleh Allah, minumannya nggak diterima oleh Allah, ibadahnya nggak diterima oleh Allah, pakaiannya, selagi itu pakaian masih ada, sampai kapanpun dia sholat nggak bakal diterima oleh Allah. Kenapa bohong? Jualan begitu juga. Ini mangga berapa Pak? Sekilo 50.000. Emang benar dari asalnya 50.000? Demi Allah dah 50.000. Padahal bilang aja 25.000. Tuh gara-gara begitu doang dia ngasih buat anak dan istri, haram. Banyak gak model kayak gitu? Banyak. Kalau misalnya tukang ngobek nggak begitu, gimana dong mau dapat untung? Ente mau dapat berkah atau mau dapat haram? Begitu aja. Berkah atau haram? Hati-hati tuh, hati-hati tukang ngobek, tukang jualan dan sebagainya. Boleh cari untung, tapi innamal bay'u an taradin. Boleh cari untung, tetapi sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Apapun kita beli HP dari duit yang haram, misalnya HP dari duit yang haram, enggak berkah. Jadi ketika kita sholat enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melakukan aktivitas jual beli dan sebagainya, akhirnya nggak jadi berkah gara-gara nih HP dari hasil yang haram. Walaupun 9 halal, 1 haram, menjadi haram semuanya. 10, nih HP harganya 10 juta, 9 jutanya kita punya halal, 1 juta haram, semuanya jadi haram. Na'udzubillah, itu na'udzubillah. Wala ila dunya birraghbati bal yakunu nadharuhu ala wajhil i'tibar. Dan janganlah memandang dunia dengan keinginan. Hati-hati, kita pandang dunia, jadi pejabat nih enak nih. Jangan. Kita udah ngaji. Ya, kita udah ngaji ini jamaah sekalian. Jangan kita pandang bahwa pejabat itu enak. Jangan. Dunia dil. Dikatakan dunia itu hina. Harta, tahta, wanita. Tapi ini maksudnya wanita yang tidak solehah, wanita yang membuat kita tidak benar, harta yang membuat kita lupa dari Allah, tahta yang membuat lupa kepada Allah. Itu kan harta dan tahta hampir semua melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir semuanya tuh gara-gara harta, tahta dan wanita. Kalau kita nggak pandai-pandai betul untuk menjaga wanita, berantakan. Hati-hati. Jadi kalau kita lihat, waduh enak banget tuh dia jadi orang kaya ya, nggak boleh.
Enak banget tuh dia jadi orang kaya. Setiap hari tuh dia makan kambing mulu. Enak banget, nggak boleh. Ngomong kayak gitu aja nggak boleh. Emang enak? Emang boleh? Nggak boleh. Terus gimana dong? Udah biasa. Jadi dunia cuma sekedar di tangan kita. Kalau misalnya kita punya dunia dengan banyaknya, cuma sekedar di tangan, atau bahkan di kaki untuk cuma sekedar keset. Udah, jangan masukin di dalam hati. Syekh Abu Bakar bin Salim seorang wali besar yang setiap hari beliau memotong 1 atau 2 onta buat tamunya, 1000 roti buat tamunya. Tapi beliau hidupnya sederhana, berzikir banyaknya, ibadah dengan luar biasa banyaknya, semuanya diberikan kepada tamu-tamunya, kepada mereka fakir-fakir miskin. Tuh lihat. Tapi kalau kita kira-kira kalau jadi kaya sebentar, apa yang harus kita lakukan? Bikin rumah lagi, bikin kontrakan, bikin apartemen, beli kebun lagi, beli ini lagi. Betul gak? Haji dia belum, umrah dia belum. Ya pantas, belum haji. Kenapa? Dia beli rumah lagi yang kedua, beli rumah lagi yang ketiga, beli rumah lagi yang keempat. Mau kapan sadar dia? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul magabir. Celaka buat orang yang selalu memperbanyak dunia sampai kalian bakal masuk ke dalam kubur. Kalau udah masuk kubur baru dia terasa. Bal yakunu nadharuhu ala wajhil i'tibar. Memandang dunia cuma pandangan pelajaran. Dunia ya Allah, orang kaya bentar lagi juga meninggal, terlihat. Itu jadi i'tibar. Ya orang kaya, sayang-sayang dia kaya, nggak sedekah, nggak ada manfaatnya. Ya dia orang kaya, tetap orang miskin masuk surganya duluan 500 tahun. Setelah itu baru orang kaya. Ya orang kaya, ya orang biasa. Jangan kita memandang orang kaya dengan penuh hormat. Jangan kita memandang orang kaya dengan penuh takjub. Jangan. Barang siapa yang mengagungkan orang kaya lantaran kayanya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya hilang. Waduh, ada orang kaya nih, seksi itu dah. Lagi ngapain bang? Sama pejabat, masya Allah, sama artis, masya Allah. Terkadang minta tanda tangan, la haula wala quwata illa billah. Mana hati kita kepada Allah? Sampai begitu terpesona sama artis, terpesona sama pejabat. Biasa aja, pejabat datang biasa aja. Emang kenapa emang? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Orang kaya biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wala yanzuru ila ma la yahillu lahu, dan tidak boleh memandang sesuatu yang tidak halal buat dia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mala 'ainahu minal haram, barang siapa yang memenuhi pandangannya dari yang haram, dia punya pandangan dia penuhi dengan yang haram. Matanya yang dia lihat perempuan bukan mahramnya, harta orang, aib orang yang dia pandang. Mala Allah Ta'ala yawmal qiyamati 'ainahu minan nar. Allah penuhi kelak nanti di hari kiamat matanya itu dari api neraka. Jadi semua pandangannya dipenuhi dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Satu serpihan dari api neraka, hancur-hancuran dia punya mata. Bagaimana kalau dipenuhi? Luar biasa. Belum lagi dicongkel, kemudian dimasukin. Kuat gak jemaah kira-kira matanya dimasukin besi yang terbuat dari api neraka? Kuat gak jemaah? Kalau kuat silahkan. Ulama-ulama bilang, kalau engkau masih kuat untuk memandang perbuatan yang haram dan engkau masih kuat bakal mendapatkan neraka, silahkan engkau pandang dari perbuatan-perbuatan yang haram, silahkan. Cuma kan kita nggak kuat. Kalau kita nggak kuat, tahu diri, taubat. Warabi'. Yang keempat, batnuhu, perutnya, dia jaga perut. Jangan kita makan semakan-makannya. Ya. Makan semakan-makannya, makan lagi. Kita lihat dari segi kesehatan, hampir semua penyakit
itu bersumber dari perut besar. Berarti dari mana? Dari pola makan. Hampir semuanya penyakit. Persis baginda Rasulullah nih. Kita lihat terapan dari Al-Imam Al-Ghazali. Fala yudkhilu batnahu haraman. Dia tidak boleh memasuki perutnya itu sesuatu yang haram. Jangan masukin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu beliau saking laparnya sampai muka beliau menghijau. Padahal murid beliau ketika itu banyak, beliau alim besar, beliau sederajat dengan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Ahmad bin Sufyan. Artinya Sufyan Ats-Tsauri. Ini wa kullum kullu ma'imah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Itu Sufyan di sini Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang diceritakan. Ini yang saya ceritakan sekarang. Ini muridnya luar biasa. Beliau sederajat dengan imam-imam yang 4. Imam Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Imam Syafi'inya, Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan beliau di antara guru besarnya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika enggak punya apa-apa yang ada di dalam rumahnya, beliau enggak makan. Muridnya banyak, enggak minta-minta sama muridnya. Di dalam rumahnya ada pasir, beliau makan pasir. Boleh enggak? Darurat. Di dalam rumahnya enggak ada apa-apa, makan pasir. Cuma sekedar untuk mengokohkan tenaga biar enggak meninggal dunia. Menghijau. Murid-muridnya ketika itu baru tahu, ya Imam, malak, ada apa ya Imam? Muka engkau menghijau sekarang. Akaltur ramal, aku sudah makan pasir. Ya Imam, kami adalah murid-murid engkau. Ya Imam, oh, Masya Allah. Kalau kita kira-kira kambing-kambing, apa namanya, Kentucky, aduh lihat. Allah, ayo, yang ini, ayo, saya nih guru nih, saya guru. Masa ente tega punya guru nggak makan? Tapi beliau lihat, jaga betul-betul, jaga nggak mau makan. Tuh lihat, itu imam-imam kita, ulama-ulama kita. Yang kita ikutin emang siapa kalau bukan mereka? Ya, yang kita ikutin siapa kalau bukan mereka? Sampai apiknya nggak mau makan dari makanan yang haram dan nggak mau minta-minta. Padahal kalau mau dia minta sama muridnya, boleh nggak? Secara hukum boleh nggak? Boleh, secara hukum boleh. Tapi lihat apiknya mereka para ulama. Ilmu perlu diamalkan. Kalau punya ilmu nggak apik, nggak ada manfaat. Hatta dia ngaji dimanapun, kalau dia nggak apik, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Makanya ada orang ngaji setahun, dia apik, jadi alim, bahkan bisa jadi wali min auliyaillah. Kenapa apik? Ada orang ngaji 30 tahun nggak ada apik-apiknya. Ngerokok sembrono. Habis makan Indomie, nggak apik. Hatta dia sumber keilmuan, nggak apik. Ilmunya nggak berdasar ke dalam hati. Kenapa nggak apik kalau begitu jadi? Ada orang ngaji baru setahun, nggak mau jaga. Kan ada siwak. Ya, mana siwak? Nah, ada siwak. Kenapa kita kotorin mulut kita dengan rokok? Ada siwak, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sedekat-dekatnya hukum rokok kan makruh. Banyak yang haram. Kok ngapa jadi kita udah ngaji malah mendekatin yang makruh? Ada sunnah. Tega mulut kita deketin dengan sesuatu yang makruh. Nah, ini perdebatan besar. Biar mau mereka berdebat atau tidak, yang penting ini kita mau nyari apiknya. Kalau secara hukum makruh, bahkan sebagian mereka para ulama mengatakan haram, nggak ada yang mengatakan halal, kecuali ulama khusus gitu. Dan kita nggak boleh ngikut-ngikut, nggak boleh ngikut-ngikut. Mereka misalnya mau dakwah, puyang ngerokok lah, kita lah dakwah malah ngaji. Kita mau dakwah nggak? Enggak. Kita mau ngaji gak? Enggak. Itu ulama udah kepuyangan, udah capek ngurusin umat.
kesana dan sini luar biasa, hukum dan sebagainya. Ngerokoknya itu merupakan sebuah kepantasan, masih boleh buat mereka. Lah kita mau ikut-ikutan. Ada sesuatu yang kita ikutin guru boleh, ada sesuatu yang tidak boleh. Kenapa kita nggak pernah ngikutin guru tahajudnya? Kenapa kita nggak ngikutin guru baca kitabnya, zikirnya? Kita ngikutin yang rokoknya. Lucu, nggak sebanding dong kalau begitu jadinya. Betul nggak? Gitu. Jadi kita mau ambil yang apiknya aja. Kalau hukum nggak, perdebatan ulama sana sini. Nah, makanya ulama yang benar adalah ulama yang menjauhi dari perbuatan makruh. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau nggak pernah melakukan perbuatan makruh. Ma fa'altu makruhan wa la hamamtu bih. Aku tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh dan tidak pernah niat untuk melakukan perbuatan makruh. Alim, Rabbani, wali min awliyaillah, min kibaril awliya, safi safwatullah, Mukhtarullah, yang omongannya sebentar, manfaatnya banyak. Itu. Fa innahu ismun kabirun, maka sesungguhnya memasukkan sesuatu ke perut dengan sesuatu yang haram itu dosa besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'ta luqmatan minal harami, jika engkau letakkan satu suapan saja sesuatu yang haram, fi batni ibni Adam, di perut anak Adam, maksudnya di perut manusia, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, malaikat yang ada di bumi, yang ada di atas langit bakal melaknat dia. Madamatil kalugmatu fil batni, selagi suapan yang haram itu masih ada di perutnya. Jadi malaikat yang ada di bumi melaknat dia ya, malaikat yang ada di atas langit melaknat dia. Terus dia mau kemana dong? Semua malaikat melaknat dia. Itu baru cuma satu suapan jamaah, satu suap. Ibarat kalau misalnya kita lihat ada sebutir korma, kita makan, ingat, lantaran sebutir korma yang haram kita makan, semua malaikat, langit, bawah, bumi, semuanya melaknat. Kalau melaknat berarti semuanya apes. Dia melakukan sesuatu apes, dia kerja apes, dia ibadah nggak diterima sama Allah. Semua yang dilakukan nggak diterima oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati jemaah, hati-hati jemaah, hati-hati. Wa in mata, andaikan tu dia mati habis makan makanan yang haram, habis nyolong mangga orang dia makan, jeruk orang dia makan. Memang situ mangga ada di jalanan orang, tapi kan punya orang, apa jadi ente ambil? Terus dimakan, mati. Nah, habis makan makanan yang haram, berkat orang dia makan, mangga orang dia makan, korupsi, naudzubillah min dzalik, apalagi dia koruptor, naudzubillah min dzalik. Hatta dia ibadah enggak diterima sama Allah. Orang yang koruptor, hatta dia melakukan sholatnya nggak diterima. Kenapa? Dia wudhu bagaikan wudhu dengan air kencing. Koruptor, dia sholat benar, bagaikan dia wudhunya dengan air kencing, makin bau dan nggak bakal diterima. Dia haji nggak diterima, dia umroh nggak diterima, dia sedekah apapun nggak bakal diterima. Hatta dia sedekah untuk membangun masjid, mushola, majlis ta'lim nggak diterima. Kenapa? Minal haram. Bahkan tuh ulama-ulama, saya punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, itu beliau tahu masjid yang hartanya sedikit dari haram dengan masjid yang halal, beliau tahu. Terkadang kalau misalnya ketemu masjid yang sebagiannya dari haram, beliau nggak mau sholat di situ. Bahkan ada salah satu hukum nih jamaah, satu hukum, masjid yang dikasih dari harta yang haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah ini perbedaan pendapat.
Tapi buat kita orang yang udah ngaji, ngambilnya yang ini dong. Maksudnya apa? Biar kita apik. Kan kita udah ngaji. Jangan ngambil, itu berbeda pendapat. Itu namanya menggampangkan satu permasalahan. Paham jemaah? Paham jemaah? Makanya sih bagusnya kalau bangun masjid, jangan mancing ikan di jalanan. Jangan mancing ikan di jalanan. Paham nggak? Hatta dengan sholawatan jangan. Kenapa? Yang pada sedekah di situ kan kita nggak tahu. Dia muslim, dia kafir, dia enggak, udah bismillah. Yang nyumbang alhamdulillah, udah alhamdulillah di masjid udah. Mau ngasih alhamdulillah, tuh jaga, tuh jaga. Ulama-ulama kita yang memang betul-betul apik, dia betul mereka masih menjalankan model seperti itu. Ya. Masih menjalankan model seperti itu. Ini keapikan, kita nggak tahu dari yang haram jemaah. Coba kita lihat berapa banyak masjid kelihatannya megah, tapi kita masuk nggak enak. Betul nggak? Ada masjid yang udah ibarat orang tua udah, tapi kita masuk tidur aja juga enak banget di situ. Betul nggak? Berkah tuh masjid. Kenapa? Dari rezeki yang halal, pengurus-pengurusnya baik semuanya, dari rezeki yang halal semuanya. Jadi kekuatan masjid bukan keindahan, betul, tapi ketenangan. Orang kalau misalnya masuk masjid dia tenang, berarti insya Allah masjidnya dari yang halal. Amin. Dia masuk masjid tenang, betul, luar biasa, tenangnya luar biasa. Hatta dia baru masuk 1-2 langkah kaki, dia merasakan kedekatan dengan Allah dan Rasulullah. Itu dikatakan oleh guru-guru kita, tanda bahwa masjid itu adalah masjid yang halal. Ya, tanda masjid itu masjid yang halal. Banyak ulama kita kalau tuh hatta untuk nyumbang untuk pesantrennya, dia tanya dulu, dari siapa? Fulan, enggak dah. Bukan artinya gimana, bukan nampik rezeki. Kenapa? Oh, yang kayak gini ketahuan dia ahli judi. Dia sedekah, entar dulu. Walaupun banyak, walaupun ratusan juta. Kita lagi mau bikin kubah misalnya, kubah masjid. Kubah masjid butuh 500 juta. Ada orang dapat judi menang itu dapat lotre 1 miliar, diterima nggak? Lalu berbeda pendapat panitia. Jangan, ngapain? Hatta 1 sen aja enggak. Ini enggak, ini kan anugerah. Udah mulai orang kalau belum dapat duit terkadang masih luar biasa, tapi kalau udah di depan duit aja dah udah beda. Yang tadinya haram bisa jadi halal. Betul gak? Makanya ngajinya yang benar. Makanya disuruh ngaji, ngamalin ngaji. Disuruh ngaji, ngamalin ngaji. Disuruh ngaji, ngamalin ngaji. Orang ngaji banyak, orang pintar banyak, alim banyak, ulama-ulama banyak. Tapi apakah bermanfaat? Wallahu a'lam. Di pesantren sampai 30 tahun, banyak, luar biasa. Tapi berkah gak ilmunya? Wallahu a'lam. Kalau tidak dia mengamalkan ilmu. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sang pengarang kitab Simtud Durar, itu belajar kepada gurunya Imam Abu Bakar bin Abdul Attas. Itu dikatakan dalam sejarah 1 atau 2 kali beliau belajar mendapatkan ilmu Rabbani, kalau Samadani, ilmu laduni. Kenapa? Hadirnya beliau penuh dengan ikhlas, cinta kepada guru. Makanya diantara tugas murid itu tausi'ul majhad, artinya baik sangka kepada guru seluas-luasnya. Sekira-kira dia tidak ada dalam hati sanubarinya buruk sangka kepada guru. Kan sayang orang ngaji tapi masih buruk sangka, nggak bakal dapat. Itu Imam Ali Habsyi 2 kali ngaji dapat ilmu laduni. Kita ngaji la ilaha illallah, ada yang udah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi ya Allah, ada sesuatu yang salah. Bukan gurunya, ente yang salah. Ente yang salah. Kita nih sebagai murid banyak salahnya. Kenapa? Masih buruk sangka. Guru sholat subuh jam 7, itu lagi sholat duha. Kita bilang guru sholat subuh jam 7, lah gurunya lagi sholat duha.
Ente benar-benar mulut ente luar biasa. Guru ente sholat jam 7 dibilang sholat subuh, padahal guru lagi sholat duha. Benar-benar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati itu ya, hati-hati. Hati-hati. Wa in mata, andaikan dia mati habis makan, habis minum yang haram, ala tilkal halah, dalam keadaan seperti itu, fama'wahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahannam. Neraka jahannam. Enggak ada surga-surgaan buat dia. Enggak ada surga-surgaan. Orang yang habis minum yang haram, makan yang haram, dia mati, enggak ada surga-surgaan. Diampuni nama Allah. Ini Rasulullah yang ngomong. Diampuni nama Allah. Ini Rasulullah yang bersabda. Kita percaya sama Rasulullah atau percaya sama orang, jemaah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekati waktu isyraq, ada pertanyaan kah? Saya bisa aja untuk nerusin, tapi untuk menghidupkan suasana silakan. Silakan. Batasnya itu di mana? Kedua, ambil untung dalam dagang itu maksimal berapa persen? Ya. Yang kedua dulu, hukum fikih, ngambil untung dalam dagang sekira-kira menurut adat. Ya, sekira-kira menurut adat. Menggetok harga haram hukumnya. Makanya kita kalah sama Cina. Cina dapat untung dikit-dikit, tapi berketerusan, betul nggak? Berkah dia. Saya bilang berkah. Berkah dalam hal ini maksudnya. Gitu. Kita, Masya Allah, mau ngambil untung gede-gedean, itu jadi haram. Kelihatan nih orang kaya yang datang. Akhirnya pertama haram, dia nggak bakal percaya sama kita lagi kalau dia udah tahu harga. Akhirnya disebar berita bahwa kita getok harga. Akhirnya rugi. Jadi kalau kita mau dapat untung menurut adat. Menurut adat misalnya mangga sekilo berapa? Berapa misal? Sebut 20.000 misalnya, udah 20.000. Adat kebiasaan ngambil 25.000, yaitu ngambil 5.000. Jangan kita bilang 50.000. Wah, itu untung sih untung, akan saya jual beli. Itu tidak sesuai dengan adat. Jadi kalau misalnya mau ngambil untung secara hukum fikih, itu menurut sesuai adat. Ya, nggak boleh untuk ngetok harga, haram hukumnya. Sama jual beli gitu, apa namanya, ngobek begitu juga. Tuh lihat ngobek, tukang ngobek. Rumah yang harganya 500.000 kita sampai 2 miliar. Itu ngetok harga, dosa nanti. Kan mau dapat keuntungan sebesar-besarnya, itu ngetok harga. Kita ada lagi dari Jakarta, padahal mah Jakarta sama orang mana aja dibilang dompetnya sama, ya sama. Bisa jadi dompet kita lebih kurang dari mereka, betul gak? Kita datang di daerah, waduh plat Jakarta, harganya digetok. Besok kita nggak mau ke situ lagi. Akhirnya merugikan dia kan? Dia dapat haram, kemudian juga dia nggak bakal untung dan nggak berketerusan. Itu yang kedua saya jawab. Kemudian batasan dunia. Batasan dunia, kita boleh memperoleh dunia sebanyak mungkin selagi kita tidak melupakan Allah. Sebanyak mungkin boleh. Innamal hayatu, hanya saja kehidupan la'ib, itu permainan, lahu walahun, senda gurau. Permainan dan senda gurau kalau misalnya membuat kita dapat dunia, kita malah bermain-main. Kita dapat dunia malah bersenda gurau. Takatsur fil amwal, dan memperbanyak harta tanpa kita bersedekah. Itu haram hukumnya. Jadi kita mau cari dunia sebanyak mungkin boleh. Boleh. Tapi kita jadikan tuh dunia itu wasilah ilal akhirah. Cuma sekedar wasilah perantaran menuju akhirat. Boleh enggak kita punya duit triliunan? Boleh. Kan triliunan bukan masjid, mushola, majelis salim, bantu fakir miskin. Boleh, boleh. Yang penting halal. Boleh.
Kemudian kita mau menjadi pejabat setinggi mungkin, bolehkah? Boleh. Asal ketika kita menjadi pejabat tidak melupakan kita dengan Allah. Kan biasanya orang belum jadi pejabat ke masjid mulu, tapi giliran udah jadi camat aja dah nggak mau ke masjid. Itu nggak benar kayak gitu. Yang kayak itu nggak benar. Atau udah jadi lurah aja dah dia nggak mau masjid. Kenapa? Sibuk. Sebelum jadi manajer dia ke masjid mulu. Udah jadi manajer, waduh saya meeting, ngaji nggak pernah. Berarti salah tuh. Boleh mau jadi manajer, mau jadi general manager pun, tapi giliran waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya zikir, silakan. Bagus gak seorang general manager, direktur semuanya sholat berjamaah, giliran ngaji? Bagus. Ini kan kalau udah jadi direktur, waduh, sengaja ngajak meetingnya dari jam 11 sampai jam berapa? Asar. La haula wala quwata illa billah. Ente gak sholat. Ini kan demi dunia, untuk ibadah. Salah dengan cara seperti itu, haram. Hatta meninggalkan sholat atau sholat tertunda-tunda dengan model-model meeting seperti itu, haram hukumnya. Atau dia punya usaha, perempuan-perempuannya harus lepas jilbab, haram hukumnya seperti itu. Nah kalau misalnya dia udah jadi pengusaha, tarik perempuan-perempuan suruh pakai jilbab, laki-laki suruh pakai pakaian yang benar. Itu kan benar, itu nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya dia sebelum jadi pejabat, sebelum jadi orang kaya, sebelum jadi memiliki dunia, dia kenal Allah, tapi giliran udah memiliki dunia dia lupa sama Allah, itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Boleh setinggi mungkin kita mendapatkan dunia, tapi ingat Allah gak? Seperti Nabi Allah Sulaiman, semakin banyak dunia yang beliau dapati, semakin dekat kepada Allah. Bisa gak kita kayak gitu? Kalau bisa, silahkan seperti Nabi Allah Sulaiman. Itu Nabi Allah Sulaiman, prajurit-prajuritnya makan daging onta, makan daging kambing, prajurit-prajuritnya. Beliau sendiri makan ibaratnya apa tuh? Ikan apa namanya? Ikan kembung. Nabi Sulaiman makan ikan kembung. Prajurit-prajuritnya makan onta, prajuritnya makan daging kambing. Kita kira-kira kalau udah jadi orang kaya bisa gak kayak begitu? Nah lu. Bisa, enak aja. Kalau udah ada di hadapan ente bisa gak? Itu dia permasalahannya. Kan kalau misalnya kita kan tadi baru saya bilang baru punya duit sedikit udah nambah rumah, nambah ini, makan mau kapan mau sedekah. Bener gak jemaah? Jadi boleh kita mendapatkan dunia selagi tidak melupakan Allah. Boleh. Ada lagi? Kenapa Kotak Amal? Kenapa? Kotak Amal di jalanan. Kita mau mengambil hukum yang apik atau cuma sekedar hukum? Saya mau tanya, jamaah, mau ngambil hukum yang apik atau mau sekedar hukum? Kalau sekedar hukum, boleh-boleh aja. Naruh kotak amal di jalanan, secara hukum boleh. Secara hukum asal boleh. Tapi kalau kita mau ngambil apiknya dalam beragama, jangan. Kalau kotak amal taruh aja di masjid. Kalau orang di masjid berarti kan orang yang ikhlas mau ke masjid, dia datang. Itu yang dikhawatirkan kalau misalnya di jalanan orang baru menang lotre, ditaruh di itu. Orang baru ini, itu dia. Baru habis ngebohongin orang, sedekah, habis ngomong. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang kalau jadi ada dua hukum. Hukum secara hukum fikih masih boleh-boleh aja. Tapi hukum yang apik nih, kita kan udah ngaji, ambil hukum yang apik. Kalau apik jangan. Kalau apik jangan. Ya. Kan terkadang ada juga, ya Allah, kotak amal ditaruh di toko di mana. Itu. Kembali di situ. Jadi ulama kita kalau ucapan secara hukum boleh, nggak ada masalah. Tapi kita mengambil apik atau cuma sekedar hukum. Contoh saya mau bilang apik atau cuma sekedar hukum. Kita sholat, buka baju, pakai kain, secara hukum boleh. Secara hukum fikih boleh. Boleh gak? Imam buka baju,
cuma pakai kain doang. Makmum buka baju pakai kain doang. Secara hukum boleh. Tapi yang laki ya, perempuan haram. Secara apik bagaimana dong? Jangan dong. Pakai gamis, pakai baju koko, pakai baju yang bagus, yang wangi, yang mahal. Itu apik namanya. Jamaah bisa paham kan? Kalau mau cuma sekedar hukum, boleh kita sholat telanjang. Allahu Akbar. Makmumnya telanjang, pakai kain doang maksudnya. Pakai peci udah. Sorban, cuma telanjang. Secara hukum boleh. Tapi apik gak? Saya mau tanya, apik gak jamaah? La ilaha illallah. Kita menghadap orang aja malu, telanjang. Pakai baju dalam yang ketiaknya kelihatan aja kita malu ketemu orang. Betul gak? Keluar malu luar biasa. Ini apalagi telanjang. Ini ketemu Allah. Lagi mau berjumpa dengan Allah. Tega-tegaan amat sih. Nah gitu. Seperti itu. Itu nggak ada masalah. Itu area masjid. Dalam masjid, di luar masjid nggak ada masalah. Kan area masjid. Boleh. Malah berkah halal. Boleh. Di area masjid, depan masjid, di dalam nggak ada masalah. Bagus. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Malah bagus. Kalau apa? Apa? Agak jelas? Korban sapi. Itu nggak ada masalah. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Itu kita hukumkan halal. Nggak ada masalah. Kita nggak perlu tanya-tanya tuh korban sapi duitnya dari mana, nggak boleh malah. Kita nanya-nanya malah nggak boleh. Nggak boleh. Kita terima. Kita sebagai seorang muslim malah kita terima. Ini ente duitnya dari mana, nggak boleh. Kebalikan dari yang tadi tuh. Tapi kan kalau kita naruh amal jariah di luar, kan sengaja-ngaja naruh di luar. Kalau ini kan enggak, orang datang, enggak ada masalah seperti itu. Dan enggak boleh ditanya-tanya. Satu sapi 7 orang dalam syariat Rasulullah. Kalau kita tahu persis dia habis main judi, tahu persis di meja judi dia menang, Haji Komar, ini duit untuk korban. Nah itu nggak boleh diterima. Kan kita ngelihat dengan kepala mata kita sendiri. Tapi kalau kita nggak ngelihat bahwa dia menang judi atau tidak, kita terima saja. Boleh. Ya, kalau kita ngelihat langsung dia habis main judi menang. Menang. Haji Komar nih. Nah itu jangan, kan ngelihat secara langsung. Bil musyahadah. Tapi kalau tidak musyahadah nggak ada masalah. Ya. Itu kalau musyahadah nggak boleh. Ya. Ya. Jangan ditanya. Iya. Iya. Merusak hati orang. Lebih baik kita menjaga hati orang daripada merusak, dan itu ketersinggungannya sangat besar. Jangan. Itu inkisar namanya, merusak hati orang. Wallahu a'lam.